Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jody di sini. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas salah satu project Cardano yang menurut gue cukup menarik, yaitu adalah Empoa. Bisa gue katakan ini salah satu project blue chip yang memang udah gue cukup pantau sejak lama. Itu adalah Empoa Build Community Impact. Nah, langsung aja kita bahas. Empoa ini adalah salah satu first lah, real fi. Jadi ini juga udah mention di websitenya. Jadi penggabungan antara dunia nyata dan juga DeFi melalui platform properti. Langsung aja ke sini kita lihat ya, mereka punya tagline juga nih, build a better future to the Empower platform. Lalu kalau kita lihat white papernya, nah di white paper ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin gue address. Jadi kan Empower ini sebenarnya pengen mengatasi permasalahan ketimpangan di mana orang-orang di Afrika itu nggak punya rumah. Mereka juga bingung lah untuk dari segi finance itu di sana agak susah. Nah mereka mau mengisi kekosongan dengan em, mencoba mengisi kekosongan dan mereka menjadi pihak penengah, jadi menyatukan. Karena kan kalau misalnya kita tahu emerging market ini beberapa tahun ke belakang ini kebanyakan di Asia. Kalau misalnya kita lihat dari 5 sampai 10 tahun ke depan, mungkin lebih, mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan itu bakal moving to Afrika. Nah, mungkin mereka melihat opportunity, mereka coba melakukan pembangunan seperti ini. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin di Indonesia sendiri juga udah ada nih platform yang kurang lebih melakukan hal seperti ini. Kurang lebih sama aja, cuman mungkin dari packagingnya itu yang berbeda. Nah, gue akan bahas platform features ini bedanya seperti apa. Yang pertama itu adalah empowerment cards. Jadi kalau misalnya ini kita bisa nih membeli empowerment cards ini, jadi kita mendapatkan semacam unique share lah. Jadi kayak setiap kartu yang kita beli ini bakal merepresentasikan bahwa kita punya share di dalam project empowerment project itu sendiri. Jadi semacam project. Jadi nanti di Empo sendiri itu bakal banyak proyek-proyek pembangunan rumah lah seperti itu. Nah, kita bisa berpartisipasi dan kita memiliki share atas proyek yang kita masuk itu seperti itu. Nah, nanti di sini kita bisa mendapatkan financial gain. Jadi kalau misalnya teman-teman baca di di white papernya di sini ada nih investors. Kita yang beli empowerment cards itu bisa seeking a potential financial return. Jadi kita bisa mengharapkan gain dari kenaikan harga empowerment cards itu sendiri. Karena nanti akan di dalam struktur ini ada banyak um, elemen lah kayak rent lah, apa segala macam yang mungkin teman-teman bisa telusuri lagi nanti di belakang. Gue nggak akan bahas terlalu banyak, mungkin akan bahas ini tentang Empower Token. Nah, jadi tadi kan kita ngomong Empowerment Cards itu jadi NFT yang bisa kita beli untuk berpartisipasi di Empowerment Projects. Nah, kalau MP Token ini bakal dijadikan em, apa namanya kayak semacam alat pertukaran antara orang satu dan lainnya. Jadi sebenarnya ini untuk mengatasi masalah di Afrika yang memang untuk mata uangnya itu nggak cukup stabil, makanya mereka mungkin mau menggunakan ini EMP token ini sendiri. Nih seperti ini ya, the Empower token, Empower platform will therefore use the Empower utility token. Nah jadi nanti dari maksudnya kita yang ingin berpartisipasi pun bisa berpartisipasi, dari mereka pun itu bakal menemukan konsensus antara satu dan lainnya. Kurang lebih untuk Empower token seperti itu. Nah, yang gue mau bahas sebenarnya sih selain dari prospek ini lebih ke arah ada opportunity di mana kita bisa partisipasi untuk masuk ICO project Empower ini di awal. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ikutin gue di Instagram Jordi Cardano, di tanggal 24 September gue pernah bahas sekilas tentang gue beli NFT Empower ini, Empower Founding Community NFT. Waktu itu kalau nggak salah di sekitar 150 atau 200 lah sekitar segitu. Gue beli di situ. Nah, sekarang ini harganya udah di kisaran 800 ada. Karena memang waktu itu pas gue pelajari NFT-nya sendiri, itu menurut gue cukup bullish. Jadi kalau misalkan teman melihat di NFT-nya sendiri, ini ada utility-nya di mana kita ini kan limited edition juga ya karena kita termasuk dari founding community member. Waktu itu nggak maksudnya sold out-nya cukup lama karena memang orang mungkin cukup skeptis karena cuma ada 1024 doang. Waktu itu mungkin ada beberapa teman-teman yang ngikutin dan beli juga nih untuk NFT Empower sendiri. Lalu sini juga ada exclusive privilege. Jadi ada privilege yang mungkin nanti gue akan kasih tahu di belakang ini. Lalu juga ada bonus NFT. Jadi teman-teman yang beli NFT Empower sendiri kemarin ini di airdrop NFT Canvas. Nah, mungkin yang gue highlight ini eksklusif privilege-nya.
Salah satu eksklusif privilege-nya itu adalah saat kita staking, misalkan saat ini kan mereka lagi buka ISPO. ISPO itu adalah Initial Stake Pool Offering. Misalkan kita mau nge-stake Cardano kita bisa mendapatkan entitlement token EMPOA dengan cara staking aja. Nah, untuk poolnya sendiri itu ada dua, EMP1 sama EMP2. Nah, kalau di wallet kita punya NFT ini sendiri, itu bakal jadi semacam NFT booster. Kita dapat NFT APY tambahan seperti itu. Nah, selain daripada itu, mereka ini kan mau melakukan EMPOA token sale. EMPOA token sale. Nah, EMPOA token sale ini yang akan dilakukan sebentar lagi nih. Jadi menurut gue teman-teman boleh daftar. Nanti klik register the token sale. Nanti bakal ke dashboard ini, masukin nih email. Nah, ini tanggal-tanggal yang cukup penting, date and information. Di tanggal 25 Januari, invitation untuk reserve EMPOA udah mulai dikirimkan. Di tanggal 31, invite to be sent for token sale. Jadi token sale pertama akan dikirimkan. Nah, teman-teman kalau misalkan tanya, token utility-nya seperti yang tadi gue udah bahas di awal, ini nanti bakal digunakan untuk menjadi seperti alat pertukaran di Afrika sana, dan kita bisa partisipasi dalam empowerment projects mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ngikutin tokenomics, ini sedikit aja pembahasannya, total supply 200 million, considerably itu menurut gue cukup oke. Innovation fund ini 20 million, seharusnya untuk token penjual ini masuk dalam 20 million ini. Nah, ini kurang lebih EMPOA token distribution-nya, teman-teman bisa baca token vesting-nya kurang lebih seperti apa, private sale 36 months. Oh, kayaknya enggak deh. Untuk yang yang private, mungkin yang EMPOA token sale ini masuknya lebih ke arah, bentar ya, gue cek dulu deh, sebentar. Ini masuknya 20 million EMP. Ini seharusnya sih masuknya ke ini deh, ke public sale 6 month vesting. Jadi kalau misalnya private sale itu kan kita masuk melewati platform private lah. Kalau ini seharusnya public sale, jadi mereka vestingnya lebih cepat. Nah, ini nih founding community 1.3. Jadi ini public sale-nya, ya ini benar, kita masuknya public sale. Jadi yang tadi gue bahas di sini kita bisa lihat round 1 max 1000, round 2 1000, max 4000. Nah, di sini kalau kita jadi founding community member itu udah ada alokasi 6 juta di awal. Jadi mereka udah hitung lah kurang lebih seperti itu. Nah, ini limitnya seperti yang tadi gue sampaikan. Ini kalau public sale untuk community 1-3 10 bisa beli 6.000, dan yang keempat itu ada priority aksesnya. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman mau refer, misalnya share ke teman tentang informasi ini, oke banget gitu loh. Jadi bisa dapat akses juga lah untuk di round keempat. Oke, jadi gue bakal bahas lagi nih sedikit mungkin. Untuk dari sesi harga, itu alokasinya ada 20 juta, ini masuknya public sale, pembayaran menggunakan Cardano, untuk harga sendiri di 0,25 USD. Nah, menurut gue sih EMPOA ini cukup bullish ya gue, karena memang salah satu project yang memang udah cukup lama dan dia juga udah masuk nih di sini. Mungkin ada poin tambahan yang mungkin gue bisa bahas, itu di Project Catalyst. Ini semacam inkubasi project yang memang dilakukan oleh Cardano. Kalau misalkan anggapannya sekelas Cardano udah melakukan vetting juga, ya itu udah salah satu hal yang cukup bagus lah. Apalagi juga dibahas beberapa crypto influencer di luar, seperti Coin Bureau. Nih sebentar gue kasih lihat kalian. Di sini ada Coin Bureau juga. Jadi memang menurut gue dari segi konsep, dari delivery, dari tokenomics segala macam, justifikasi gue sih ini cukup bullish. Tapi balik lagi, semua itu kembali ke teman-teman harus melakukan own research. Jadi do your own research, karena kita nggak tahu nih apakah produk ini akan jalan. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen lihat sendiri, di Project Catalyst ini, di sini mereka deliver sih apa yang memang mereka lakukan gitu loh. Jadi menurut gue ini justifikasi yang cukup oke juga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua itu harus kita lakukan analisa lebih mendalam lagi. Nah, kurang lebih pembahasan untuk EMPOA sampai sini aja. Kalau misalkan memang teman-teman ada feedback untuk gue juga boleh di komentar. Oke, paling itu aja. Thank you semuanya.